Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita di mekanika tanah terkait dengan aliran air dalam tanah ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan dasar dari persamaan Bernoulli ya. Jadi kalau saya coba copy paste dengan pertemuan yang lalu, kita punya H sama dengan P per gamma W ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z. Atau kalau kita sederhanakan ya, P ini bisa dituliskan sebagai P atau U ya. Ini sama saja. U adalah tekanan ya, tekanan air dibagi dengan gamma W ditambah V kuadrat per 2G ditambah dengan Z. Baik, pada kondisi fluida yang ideal ya, pada fluida yang ideal yang katakanlah dia aliran airnya itu adalah steady state ya, keadaan yang steady state, maka idealnya di setiap titik dalam aliran air itu memiliki nilai H yang sama ya. Katakanlah di titik ini kita punya H, di titik ini kita punya H juga, maka H di sini dengan H yang ada di titik B itu nilainya adalah sama ya. Itu ketika fluidanya itu ideal ya. Nah, akan menjadi berbeda ketika fluidanya itu ada di dalam tanah ya. Jadi ketika ada di dalam tanah maka ada penghambat ya, ada hambatan yang akan menghambat aliran air tanah itu ya. Sehingga dalam pembahasan kemarin kita sudah menyinggung bahwa ketika ada tanah di aliran air tersebut, maka dia akan memiliki kecepatan yang sangat kecil ya. Sehingga karena kecepatannya itu kecil, sehingga ini kalau dilihat katakanlah 0, kemudian masih di kuadrat gitu ya, dan ini kemudian dibagi dengan 2G, jadi semakin kecil, maka unsur kecepatan di sana itu akan diabaikan, sehingga kita hanya punya dua rumus saja. Jadi rumus yang elevasi dan rumus tekanan. Oke, nah karena kemudian ada hambatan tanah yang membuat aliran air yang tadinya seharusnya memiliki H yang sama di setiap titik ya, karena ada tanah maka H-nya itu menjadi berbeda ya, H-nya itu akan berbeda di setiap titik ya. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa air dalam tanah akan menghasilkan aliran ya. Aliran itu berarti ada aliran ya, tidak hanya diam saja gitu ya, tidak hanya statis tetapi dinamis. Itu memiliki syarat ya. Syaratnya adalah ada perbedaan dari nilai H. Sehingga kalau misal ini ada A, ini HA ya, ini HB, maka HA dan HB itu harus berbeda ya. Karena kalau HA itu sama dengan HB, ada apa, tekanan hydraulic head-nya itu sama, maka
ini tidak akan menghasilkan aliran. Artinya apa? Ini kondisinya nanti akan menjadi kondisi yang diam. Ya. Nah, sehingga karena HA-nya itu tidak sama dengan HB, maka akan ada perubahan, ya, perubahan H. Nah, perubahan H inilah yang kita sebut sebagai energi, ya, yang digunakan untuk mengalir, ya, atau kita sebut sebagai head loss, ya, head loss, kehilangan energi. Ini sebenarnya bisa kita analogikan dengan kehidupan kita, ya. Kalau kita ingin bergerak dari titik A ke titik B, tentu akan ada membutuhkan energi, ya. Kita membutuhkan energi untuk bergerak di titik A ke titik B. Ya. Jadi kalau kita bergerak dari titik A ke titik B, kita akan mengalami kehilangan energi. Ya. Sehingga ada teori lanjutan bahwa air, kalau syarat mengalir dia punya perbedaan, ya. Perbedaan antara H1 dengan H yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah air dalam tanah itu dapat mengalir itu dari H yang tinggi menuju H yang lebih rendah. Ya, itu, ya, itu review dari teorema Bernoulli yang dibahas di poin yang sebelumnya. Oke, maka dari teorema Bernoulli itu kita kemudian paham bahwa jika tidak ada hambatan dalam air, atau air itu katakanlah tidak ada hambatannya, dia bisa mengalir, ya, tidak ada hambatan untuk maka dia akan menghasilkan kondisi hidrostatis, ya. Dia akan, contoh lah, ya, paling gampang kalau kita punya kolam, ya, katakanlah kita kolam ini, katakanlah gambar kolam, ya. Ketika tidak ada hambatan, ketika tidak ada energi luar yang mempengaruhi, maka dia akan cenderung airnya itu statis atau diam. Dan jika statis, maka H di setiap titik itu akan sama, ya. H di setiap titik akan sama. Oke, saya akan tarik dulu ke sebelah bawah, ya. Saya akan tarik ke sebelah bawah. Oke, ya. Sehingga kalau di sini ada titik A dan titik B, ya, kita punya titik A dan titik B, ya, dan kita anggap kecepatannya itu tidak ada karena dia diam, ya. Maka kita bisa tuliskan rumusnya adalah H sama dengan Z. Ini adalah Z energi untuk atau tinggi elevasi, ya. Kemudian elevation head, ini untuk elevation head-nya. Kemudian untuk pressure head-nya adalah kita punya tekanan dibagi dengan gamma W, ya. Unit weight dari tanah, dari air, ya. Sehingga ini rumus umumnya. Berarti di titik A kita punya apa? Kita punya ZA ditambah UA dibagi
gamma W ya. Nah, karena Z itu ada di atas ya. Karena Z itu ada di atas, kita bisa tulis ZA-nya ini tetap ya. Oke. Dan karena titik A itu ada di permukaan yang dia berbatasan langsung dengan permukaan ya, sehingga tekanannya itu dia akan sama dengan tekanan di sini ya, karena dia berbatasan dengan permukaan, tekanannya itu akan sama dengan tekanan atmosfer, sehingga tekanan di sini bisa kita nyatakan sebagai nilai 0 ya, nilai 0. Sehingga di sini kita akan mendapati tekanan air porinya itu adalah 0 dibagi gamma W, sehingga kita punya HA itu berarti nilainya adalah ZA. Kemudian di titik B kita punya apa? Punya ZB ditambah tekanan di titik B dibagi dengan gamma W ya. Yang karena ini adalah air yang statis ya dan tidak ada hambatan, maka total head dari setiap titik akan sama ya. Jadi HA itu akan sama dengan HB karena tidak ada hambatannya ya. Sehingga nilai H-nya itu sama. HA kita tahu bahwa ini adalah nilainya ZA dan HB ini nilainya adalah ZB ditambah UB per omega W. Sehingga dari kedua persamaan itu kita bisa membreakdown nilai UB itu apa berarti? UB per gamma W sama dengan ZA min ZB. Atau tekanan air pori di titik B itu adalah gamma W dikalikan ZA dikurangi ZB. Ya, ini adalah pada kondisi hidrostatik. Ini pada kondisi hidrostatik ya. Kondisi hidrostatik. Apa itu U? U itu tekanan ya. Tekanan apa? Tekanan dari air ya pada kondisi hidrostatik. Ya. Nah, bagaimana kemudian ini digunakan? Bagaimana ini digunakan? Kita bisa menggunakan ini pada kasus ini ya. Kita ingin mengetahui katakanlah bagaimana sih atau berapa sih tekanan air pori yang ada di bawah permukaan ya. Nah, kita ingin tahu PWP. PWP itu apa? Pore water pressure. Atau kita sebut dengan tekanan air pori. Ya. Nah, jadi sebuah piezometer, pipa piezometer yang terbuka ya, kita masukkan ke dalam bawah tanah ya, ke dalam bawah tanah, maka beberapa waktu kemudian air itu akan naik. Air itu akan naik menuju dari titik B ya. Jadi kita ingin misalnya kita ingin mengetahui berapa sih nilai tekanan air pori di titik B ya. Maka open pipa piezometer terbuka ini dimasukkan ke bawah sampai ke titik B.
Nah, beberapa saat setelah piezometer ini dimasukkan, maka air itu akan naik ke kemana? Ke sini ya, ke titik A. Ya, kenapa bisa naik? Karena kondisinya adalah tadi dibilang bahwa itu adalah kondisi hidrostatik ya. Kondisi hidrostatik itu tidak ada ya, tidak ada loss of heat, tidak ada kehilangan energi ya. Jadi tidak ada energi yang hilang. Artinya apa? H di setiap titik itu akan sama ya. Sehingga HA dan HB itu akan bernilai sama. Nah, untuk apa? Menyesuaikan ya, menyesuaikan kondisi H-nya, maka H-nya itu akan mengalami kenaikan ya. Nah, dari sini kita bisa kemudian menghitung bahwa eh, tadi di rumusnya itu kita ada UB berarti sama dengan gamma W dikalikan ZA dikurangi ZB atau sama dengan gamma W dikalikan dengan C. Dengan C itu apa berarti? C itu sama dengan UB per gamma W. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu mungkin lanjutan dari sesi sebelumnya terkait dengan teori Bernoulli yang akan menjadi governing equation dalam aliran air tanah. Ya, sekian, sampai jumpa di pembahasan dari topik selanjutnya.